Pan ini mau ceritain apa nih kisah awal mau pakai nggak usah kisah awal akhirnya tampil lagi nyanyi lagi tapi di lagu religi. Iya. Ya kan lagunya kan. Nah, sekarang religi kenapa, Mas? Ya, sebenarnya nggak cuma dangdut sih Mas ya. Jadi saya tuh memang loncat-loncat genrenya. Kadang-kadang ketemu materi dangdut-dangdut, ketemu materi selorok-selorok, ketemu pop-pop gitu ya. Jadi macam-macam sampai akhirnya sebenarnya semesta bersyukur ini tidak pernah ada dalam perencanaan saya sebetulnya ya. Jadi dimulai dari 14 Februari yang lalu itu saya terlibat ada dua kajian besar ya, ada Majelis Taklim Aroyan dan Majelis Taklim Asafa gitu ya di Jakarta Utara. Jadi pertama saya bikinin theme song untuk Majelis Taklim Aroyan pertama. Kemudian kok bagus gitu. Nah di lain kesempatan di kajian Asafa itu saya ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Kang Deden dari Bandung. Beliau bercerita dalam kajian itu beliau juga menceritakan pengalamannya dekat dengan musisi jalanan, merangkul musisi jalanan. Kemudian beliau juga punya apa namanya menciptakan lagu gitu ya, yang lagu-lagu religi gitu ya. Terus sehingga membuat saya berpikir gitu, ini Ustadz aja istilahnya mau bermusik gitu, bernyanyi gitu. Artinya kan sebenarnya bermusik ini kita masih bisa berbuat baik dengan bermusik, which is ini adalah siar gitu kan. Saya yang selama ini memang sejak pandemi itu saya memang seperti mencari-cari jalan untuk syiar gitu, apa gitu kira-kira jalannya gitu ya. Jadi guru ngaji kayaknya udah mencoba kok kayaknya belum gitu kan, bukan di situ kayaknya gitu. Jadi ustazah juga kayaknya masih jauh banget ilmunya gitu kan. Sehingga saya berpikir, oh jangan-jangan Allah itu ngasih saya jalan syiar itu ini mungkin gitu loh. Dari situlah saya tergugah untuk oke, kalau memang saya harus kembali lagi bermusik, mungkin ini jalannya saya, yaitu syiar kebaikan. Itu aja. Ini artinya Mbak Yuni sendiri religinya aja sekarang juga mau lagi. Iya, jadi religi itu kan bentuknya banyak ya, Mas ya. Artinya lagu-lagu dengan pesan religius gitu ya. Jadi bisa jadi dibungkus dengan lagu-lagu yang riang juga bisa gitu ya. Jadi mungkin nanti juga ada yang materi yang serius juga ada. Sebelumnya saya juga tahun berapa ya, 2014 rasanya itu pernah bikin religi dengan Mas Dwiki Darmawan sebagai penata musiknya ya. Waktu itu judulnya Muhammad Nabiku, Kekasih Tuhanku Muhammad Nabiku. Itu yang bikin Mas Jalis Adiluhung. Itu pencipta lagunya Gantengnya Pacarku gitu. Tapi memang dia lebih melo sih gitu ya. Nah yang ini nih saya merasa materinya tuh, saya merasa ini tuh apa ya, ringan gitu. Terus kemudian apa ya, karena isinya liriknya bagus banget dan judulnya Semesta Bersyukur itu udah kayaknya jatuh hati banget saya dari baca judulnya aja udah langsung jatuh hati gitu. Mbak Nini, Mbak Nini udah vakum 8 tahun. Iya. Apa yang membuat Mbak Nini untuk kembali bernyanyi lagi? Apakah dari orang tua atau diri sendiri? Itu seperti apa? Iya, karena tadi itu tergugah oleh seorang ustadz gitu, yang mana beliau itu syiar sambil bersyair gitu ya. Dari situ saya tergugah untuk, wah, berarti sebenarnya saya masih bisa bermusik ya, tapi dengan konsep yang lain gitu ya, itu syiar gitu kan. Nah terus saya utarakan kepada suami saya, yang utama sekali itu saya suami saya memang gitu. Dan ternyata beliau, boleh, go for it katanya, bagus kok syiar gitu kan. Ya udah akhirnya saya coba untuk menghubungin pencipta lagu, terus kemudian penata musik, publisher sampai ke situ gitu loh. Karena saya nggak nyangka ternyata hasilnya tuh kok seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Secara musikalitas tuh saya merasa ini bener-bener kayaknya ditata serius sama penata musiknya gitu loh. Jadi kayaknya sayang aja gitu kalau nggak dipublis gitu. Iya, kalau di total sih sekitar nggak sampai 10 hari ya, 1 minggu. Kalau di total pengerjaannya, dari mulai saya minta lagu, itu jaraknya 2 hari, lirik itu jadi, kemudian lagunya deal, kemudian bikin musik itu cuma semalam. Kemudian saya rekaman, mixing besoknya, itu saya harusnya udah syuting. Cuman karena saya sempat kena diare gitu ya, jadi nunggu 2 hari kemudian
baru yang di puasa hari keberapa ya, hari Senin kalau nggak salah. Kan kita puasa hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin saya syuting dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kebetulan Mbak Fitri kemarin juga ada waktu saya syuting, nungguin, alhamdulillah. Subuhnya udah kelar dong video klip. Hari Selasanya langsung diunggah oleh Positive Art ke YouTube. Jalur langit bukan coba. Kalau bukan Allah yang berkehendak itu loh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena saya benar-benar sebelumnya tuh nggak ada perencanaan sama sekali gitu, nggak pernah merencanakan sama sekali, gitu. Tabrakan. Setiap kuliah juga di video klip ada konsep sama Iya. itu mungkin seperti apa tuh? Iya, jadi ketika saya karena saya dikejar target sebetulnya ya, kejar target karena kan nggak dengan perencanaan, ketemu materi Ramadannya udah di depan mata gitu kan, sehingga kan saya harus mikir, wah video klipnya jangan ribet deh, udah bikin beauty aja deh gitu kan. Nah, kebetulan saya ketemu tempatnya yang biasa saya pertemuan pengajian tuh di situ gitu loh, udah langsung ke situ ngubungin, alhamdulillah deal gitu kan. Nah terus saya mikir, ini kayaknya kalau saya tok garing banget gitu ya. Terus saya tuh langsung sebulan sebelumnya di sekolah itu saya sempat ada kajian, ada tarian saman ini. Dia itu dari Saska, Saman Al Azhar Kelapa Gading. Nah, kemudian saya langsung kontak gitu loh. Karena kan memang saman ini kesenian Islami ya, gitu. Saya jadi merinding itu semua kayaknya Allah yang nunjukin gitu loh, Dok. Kayaknya memang kamu tuh harus ini gitu tuh langsung kayaknya tuh langsung deal aja gitu ya. Ya udah alhamdulillah ini kita tanpa latihan, tanpa babi bu ya. Jadi bener-bener sehari sebelum syuting dikasih tahu, besoknya langsung syuting, ya sudah di situ latihannya ya sudah, alhamdulillah gitu. Jadi ini bentuk upaya pekerjaan spiritual. Kurang lebih bisa dibilang begitu, Bang. Bisa diuraikan nggak? Pekerjaan spiritual itu seperti apa? Oke, jadi dimulai sebenarnya dari anak saya TK, sebenarnya TK itu berarti itu sekitar 6 tahun yang lalu ya. Itu saya sering nganter anak-anak sekolah karena saya memang istilahnya harus fokus ke salah satu anak saya yang memang butuh perhatian khusus gitu ya. Nah sehingga saya setiap hari itu ngetem di sekolah gitu. Nah saya melihat setiap hari banyak ibu-ibu muda yang pakai jilbab. Terus jilbabnya tuh stylish gitu loh, fashion gitu kan. Terus saya ngeliat tuh setiap kali ngibasin kerudung tuh kok kayak so sexy gitu ya. Menurut saya waktu itu ya. Padahal saya itu bersumpah dalam hati, pakai jilbab itu nanti aja lah, kerudung itu nanti kalau sudah 50 tahun ke atas lah gitu. Tapi kok ternyata tiba-tiba ada teman ngasih hadiah kerudung. Terus saya coba, loh kok bagus ya, foto tuh kok bagus gitu, di endorse gitu. Nah, terus beberapa kali gitu ada yang endorse kerudung gitu. Akhirnya pada satu kesempatan, saya sharing sama anaknya Mas Indro Warkop, Mbak Hada. Saya sharing sama dia gitu, terus dia juga sharing pengalaman spiritualnya ke saya. Saya bilang, Hada, kalau sampai saya ketemu model hijab yang saya nyaman untuk nyanyi, manggung, insya Allah saya putuskan untuk berhijab, saya bilang. Nanti saya kasih tahu Mbak, gitu kan. Udah akhirnya dikasih tahu turban-turban gitu, dan akhirnya saya coba kok pas gitu ya. Ya wis lah, dari semenjak itu saya mulai rajin berhijab kalau ke sekolah tok. Karena sebenarnya pada dasarnya suami saya itu pernah bilang kurang suka dengan kalau istrinya tuh berhijab gitu. Karena kalau berhijab tuh nggak bisa bebas kemana-mana gitu. Sementara suami waktu itu masih yang kepengen ke karaoke gitu ya, kepengen denger musik gitu ya. Terus nanya dia, kok kamu sekarang tiap hari kayaknya sering pakai jilbab? Iya, muncul aja gitu. Kayaknya ternyata lebih enak pakai jilbab, nggak lama-lama ngeset rambut lah apa, nggak ribet, langsung cek tuh lihat, nggak mandi aja udah kelihatan rapi, saya bilang gitu kan. Iya juga ya gitu. Lama-lama kayaknya suami tuh mulai ngikutin aja gitu, ngalir aja, nggak pernah negur lagi. Alhamdulillah gitu. Tadi ini kan udah pernah ngomong puasa, kenapa baru puasa? Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Kenapa baru sekarang? Itulah saya bilang, karena memang saya tidak dengan perencanaan, Bang. Saya itu tidak merencanakan bikin single
gitu loh. Jadi ini tuh betul-betul mengalir begitu aja. Tapi saya tidak kuasa untuk menolaknya gitu. Makanya itu tadi saya bilang, saya sama Allah disiapkan jalur langit. Seminggu dong menyiapkan materi itu. Benar-benar puasa hari keempat bisa tayang YouTube gitu. Terus udah gitu ini kan untuk aktivasi platform digitalnya, insya Allah nanti tanggal 18 udah di-approve. Tapi kami yakin insya Allah materi religi itu tidak lekang ditelan waktu ya. Mudah-mudahan nanti terus sampai kapanpun terus bisa didengarkan. Artinya ini dalam apa pesantren atau apa gitu, artinya aku membuat lagu religi gitu, karena kan nggak gampang kalau kita lagu itu langsung kan Budi sendiri bilang aku mau sholat kan itu aja ini. Iya, karena itu tadi. Enggak ada mimpi, karena saya tersentuh oleh tausiah Ustadz Kang Deden tadi itu. Kok seorang ustadz, tapi dia syiarnya melalui syair gitu. Kenapa saya nggak bisa? Saya kan penyanyi gitu loh. Ya sudah, saya pulang dari situ, iseng menghubungi pencipta lagu, ternyata disambut ya. 2 hari kemudian jadi dong liriknya. Akhirnya saya musik semalam, besoknya rekaman. Gitu, ngalir aja. Setelah gantung mic, seperti apa sih ada perbedaan setelah gantung mic? Terus konsultasi atau sharing-sharing sama Mbak Gitar, kayak ini kan udah lama nih gantung mic-nya. Ada gimana nih, seperti apa? Jadi sebenarnya jujur Li, ketika saya proses pembuatan itu saya nggak ngomong sama dia. Iya. Saya nggak ngomong-ngomong. Begitu sudah jadi, baru saya ngomong. Dok, Mbak punya materi religi, tolong carikan publisher. Ngomong dong. Langsung gue nggak, karena kan mungkin karena saya sekarang alhamdulillah qadarullah udah jarang di Indonesia. Jadi emang bolak-balik kan seperti itu. Jadi makanya secara proses itu aku memang tidak terlalu update. Nah, giliran dikasih taunya Dueng cari publisher dong, waduh langsung bingung. Makanya paling terdekat kan pasti saya menawarkan di publishing saya, di Naga Suara label saya. Tapi memang kebetulan karena tidak mengeluarkan kompilasi lagu religi di tahun ini, hanya mengeluarkan satu lagu religi yaitu milik Wali gitu. Dan wah, aku masih kelimpungan nih. Waduh. Selama ini kan Mbak Nini selalu support aku. Wah, saatnya sudah waktunya lah saya gantian memberikan jalan untuk kakak saya, ya kan? Enggak lah, belum lama. Itu udah puasa belum sih Mbak Nini? Sebelum puasa? Awal puasa. Oh, awal puasa. Ya. Awal puasa. Tapi belibet jalannya Mas, nggak langsung Masih, dari Fitri. Jadi masih. jalannya tuh saya nyari sendiri lewat DM Instagram. Karena saya pernah inget Ira Suara pernah bikin rilis single. Saya penasaran publishernya siapa sih gitu. Saya lihat Positive Art. Saya cari dong di IG Positive Art, tak DM. Mas, gitu kan. Lagian nggak nanya sama adeknya. Tau gitu lebih cepet. Ternyata Mincennya lagi sakit. Mimin Positive Art itu lagi sakit. Nah, barulah waktu itu puasa hari keberapa ya, kan masih awal-awal. Mbak Nini bilang, Dok, kayaknya Mbak Nini kayaknya positif banget nih di Positive Art gitu. Kayaknya oke nih. Loh, Positive Art. Lah ini mah punya Om Jana. Secara kan sama Om Jana kan aku udah dari lama banget kan. Kita sama-sama berjuang bersama Wali kan. Dan alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk duet bersama Wali ya. Inisiatornya salah satunya ya Om Jana. Jadi udah kedekatannya udah seperti keluarga. Ya elah, ya kalau kayak gitu mah ya udah tinggal aku telepon aja. Besok aja, sekarang langsung. Ini kan contoh dari Mbak Nini. Ya. Sehingga